Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel ASN. Nah, di sini saya akan mencoba membahas soal dan pembahasan pedagogis part 2, khususnya untuk P3K Guru. Nah, jangan lupa untuk menonton part 1 dengan membuka channel ini sebelumnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga share channel ini agar tidak tertinggal info yang menarik lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 16. Tokoh dari teori humanistik yang terkenal dengan pembagian domain hasil belajar adalah A. Bloom dan Cardwell, B. Habermas, C. Vygotsky, D. Skinner, atau E. Honey dan Montfort. Oke, ini merupakan teori-teori belajar. Yang ditanyakan adalah teori humanistik, khususnya dalam pembagian domain hasil belajar. Jadi jawabannya yang A, yaitu teori Bloom. Lalu Habermas ini juga merupakan teori humanistik, ya. Ini juga humanistik. Namun Habermas ini membagi belajar ke dalam 3 bagian, yaitu belajar secara aktif, belajar praktis, belajar teknis, dan juga pragmatis. Dan juga emansipatoris. Nah, sedangkan Vygotsky ini merupakan teori konstruktivisme atau teori belajar yang membentuk pengetahuan. Jadi teori konstruktif ini adalah siswa ini dibentuk pengetahuannya oleh guru. Jadi pengetahuan ini berasal dari luar siswa yang dikembangkan atau dibantu oleh pendidik. Kemudian Skinner merupakan teori behavior atau tingkah laku. Jadi teori tingkah laku adalah belajar itu adalah perubahan tingkah laku dengan adanya stimulus dan respon. Jadi ketika guru memberikan stimulus, nanti siswa akan memberikan respon. Nah, respon ini merupakan perubahan, itulah proses belajar. Dan Honey dan Montfort ini adalah humanistik juga. Dia membagi belajar menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, kemudian teoris, dan yang terakhir adalah pragmatis. Nah, ini adalah beberapa tokoh-tokoh teori belajar yang perlu dan wajib diketahui oleh para peserta P3K. Lanjut ke soal nomor 17, yaitu adalah proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. tiba-tiba, B. tidak terkendali, C. bertahap hukuman peran, atau D. terkendali, dan E. secara langsung. Nah, di sini ada teori menurut Guthrie, perubahan ini terjadi secara bertahap, ya, di mana hukuman ini memiliki peran. Guthrie ini merupakan salah satu tokoh teori behavior, di mana hukuman mempunyai peran. Jadi ketika peserta didik diberikan hukuman, maka peserta didik tidak akan mengulangi perbuatan atau tingkah laku tersebut. Nah, itu yang dinamakan teori stimulus dan respon behavioristik. Lanjut ke nomor 18. Aspek motivasi, percaya diri, dan konsep diri dipelajari dalam A. kinesiologi, B. antropologi, C. psikologi, D. sosiologi, atau E. pedagogik. Nah, ini mudah jawabannya karena motivasi, percaya diri, dan konsep merupakan bagian dari psikologi, aspek psikologi, yaitu aspek yang berasal dari dalam. Sedangkan kinesiologi ini merupakan kinestetik, berkaitan dengan gerak. Antropologi mempelajari budaya, sosiologi mempelajari masyarakat, dan pedagogik yaitu tentang proses pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang psikologi. Lanjut ke soal nomor 19. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. naturalis, B. visual spasial, C. kinestetis, D. logis matematik, atau E. verbal linguistik.
Nah, di sini adalah kecerdasan untuk membuat dugaan. Dugaan ini berkaitan dengan logika matematik. Jadi jawabannya yang D. Nah, untuk verbal linguistik itu apa? Verbal linguistik itu adalah kemampuan bahasa. Ini beberapa kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki anak. Karena anak tidak selamanya memiliki kecerdasan yang kita inginkan. Bisa saja anak yang tidak cerdas di matematik, dia bisa di linguistik, yaitu kemampuan bahasanya. Atau kecerdasan natural, yaitu tentang alam. Kemudian visual spasial, ini berkaitan dengan ruang. Dengan ruang, mungkin arsitek di situ. Kemudian kinestetis, ini berkaitan dengan gerak. Ya, jadi anak memiliki kecerdasan yang berkaitan dengan gerak. Biasanya dalam bidang olahraga. Nah, ini beberapa kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki dan kita harus kembangkan kecerdasan tersebut. Lanjut ke soal nomor 20. Kompetensi guru yang menunjukkan kemampuan seorang guru memiliki sikap positif terhadap perannya sebagai pendidik, kegiatan pendidikan, lingkungan kerja, serta kritik dan saran adalah A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi pedagogik atau kompetensi pengetahuan. Nah, di sini adalah sikap dari guru. Artinya sikap dari dalam guru sebagai seorang pendidik, baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam lingkungannya, dan juga terhadap kritik dan saran dari luar. Ini merupakan sifat sikap kepribadian, kompetensi kepribadian guru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan profesional ini adalah kemampuan di dalam bidangnya. Kemampuan sosial ini berkompetensi. Sosial merupakan hubungannya dengan teman sejawat atau rekan kerja. Pedagogik ini kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, itu beberapa kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh guru. Lanjut ke soal nomor 21. Nah, kepribadian guru dengan ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, maka guru tersebut A. Memiliki kepribadian yang dewasa, B. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, C. Memiliki kepribadian yang arif, D. Memiliki kepribadian yang wibawa, atau E. Memiliki kepribadian atau memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Oke, di sini adalah keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Ini merupakan bentuk kepribadian yang arif. Ya. Arif dan bijaksana, yaitu dalam berpikir dan bertindak. Lanjut ke nomor 22. Refleksi pembelajaran dilakukan oleh A. Peserta didik, B. Guru, C. Guru beserta kepala sekolah, D. Guru bersama peserta didik, atau E. Peserta didik dan orang tua. Nah, refleksi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran atau materi saat itu. Tentunya harus dilakukan oleh guru beserta peserta didik agar terjadi timbal balik dan juga dapat menerima informasi yang tepat. Guru dapat menerima informasi yang tepat dari peserta didik, jadi refleksi ini dilakukan oleh guru bersama peserta didik. Lanjut ke soal nomor 23. Desain pembelajaran yang berbasis proses keilmuan dan lebih menekankan ilmu pengetahuan lebih sebagai kata kerja daripada kata benda adalah pendekatan A. Ceramah, B. Diskusi, C. Saintifik, D. Kontemporer, atau E. Problem solving. Di sini jelas ada kata keilmuan dan juga menekankan ilmu pengetahuan. Jadi jawabannya adalah yang scientific. Pendekatan pembelajaran secara saintifik. Sedangkan untuk problem solving ini adalah proses pendekatan pembelajaran secara penyelesaian masalah.
Lanjut ke soal nomor 24. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sebidang bekerja dan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri ranah A. Kompetensi sosial dan pedagogik, B. Kompetensi profesional dan pedagogik, C. Kompetensi kepribadian dan profesional, D. Kompetensi kepribadian dan sosial. Nah, di sini adalah guru sebidang. Nah, tentunya adalah guru dalam seprofesi, yaitu kompetensi profesional. Kemudian yang kedua, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Proses pembelajaran ini merupakan kompetensi pedagogik. Jadi jawabannya yang B. Kompetensi profesional, yaitu guru sebidangnya. Kemudian pedagogisnya adalah mengenai proses pembelajarannya. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru bagi peserta didik adalah A. Sopan santun dan tata krama, B. Melaksanakan perintah atasan, C. Melaksanakan segala peraturan, D. Membuat perangkat pembelajaran, atau E. Bekerja sama dengan teman sejawat. Oke, ini mudah ya. Jadi sifat terpuji bagi seorang guru dilihat dari siswanya atau peserta didik. Tentunya adalah sopan santun dan tata krama. Lanjut ke soal nomor 26. Kepribadian guru dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Maka guru tersebut A. Memiliki kepribadian yang dewasa, B. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, C. Memiliki kepribadian yang arif, D. Memiliki kepribadian yang berwibawa, atau E. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Di sini adalah mandiri dalam bertindak dan juga bekerja. Ini merupakan bentuk dari sikap dewasa, yaitu mampu bertindak secara mandiri dan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, itu adalah sikap dewasa. Lanjut ke soal nomor 27. Suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan antara sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dan perubahan dalam tindakan dan perilaku seseorang merupakan A. Belajar, B. Pembelajaran, C. Proses belajar mengajar, D. Konsep belajar, atau E. Kegiatan belajar. Nah, di sini ada proses interaksi antar peserta didik, ada juga antar peserta didik dengan pendidik, kemudian ada sumber belajar dengan perubahan pada lingkungannya. Ini merupakan proses pembelajaran. Ya, jadi seluruh proses ini merupakan proses pembelajaran yang melibatkan semua aspek, baik itu peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan juga lingkungan belajar serta perubahannya. Lanjut ke soal nomor 28. Kompetensi untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, termasuk dalam pendekatan saintifik pada tahap A. Pengamatan, B. Menanya, C. Mencoba, D. Menalar, atau E. Mengkomunikasikan. Oke, di sini kata kuncinya berada pada mengungkapkan pendapat secara singkat dan jelas, dan juga kemampuan berbahasa. Ini hanya dapat dikeluarkan pada tahapan mengkomunikasikan. Oke, soal nomor 29. Bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dalam bersikap lengkap yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk digital disebut A. Buku teks non-cetak, B. Buku elektronik, C. Modul kinerja guru,
D. Buku lembar kerja elektronik, atau E. Modul digital elektronik. Ini jawabannya pasti elektronik, namun di sini di mana siswa mampu belajar secara lengkap karena menyajikan per unit terkecil. Ini merupakan bagian dari modul. Ya. Jadi modul digital elektronik. Soal nomor 30. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif. Kemudian, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan tingkah laku, atau E. Pendekatan kerja kelompok. Nah, ini merupakan guru memberikan stimulus berupa pujian ataupun sanksi. Kemudian siswa dan peserta didik memberikan respon. Responnya bisa positif, bisa juga respon tidak puas yang akhirnya menghindari perilaku tersebut. Nah, ini merupakan pendekatan perubahan tingkah laku atau yang lebih dikenal dengan behavioristik. Nah, behavioristik ini beberapa tokoh behavioristik, yaitu salah satunya adalah Thorndike. Ada juga Watson, Skinner, dan juga Guthrie. Nah, ini beberapa tokoh-tokoh dari teori behavioristik. Nah, itu beberapa soal di part 2 tentang pedagogis guru. Nah, jangan lupa untuk subscribe tips channel ASN ini agar kalian tidak tertinggal info-info menarik yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang part 3-nya, khususnya soal pedagogis guru. Terima kasih.